Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Oktarina Activities. Kali ini kami akan membuat podcast tentang SMP Negeri 1 Kelapa Kampit. Dan narasumbernya kali ini kami akan mendatangkan dari Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Kampit. Perkenalkan, nama saya Selvi Lestari Harmonini dari kelas 8C yang menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kelapa Kampit periode 2022-2023. Ya, Selvi, sebelumnya tahu dari SMP Negeri 1 Kelapa Kampit dari siapa? Kalau untuk mengetahui SMP ini itu sebenarnya dari alumni kakak saya kan. Kakak saya alumni SMP Negeri 1 Kelapa Kampit. Ya, jadi lebih enak kalau mau masuk gitu. Dulu pakai nilai enggak masuknya? Dulu pakai nilai, pakai jalur Prestasi. Ya. Sekarang sudah kelas berapa? Saya kelas 8. Kelas 8. Selama lebih kurang 2 tahun di SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, kira-kira dari pertama kali masuk ke sini apa yang menjadi keunggulan dari SMP Negeri 1 Kelapa Kampit? Keunggulannya ya dari segi lombanya Bu ya. Kan SMP Negeri 1 banyak menjuarai lomba-lomba seperti lomba UKS, lomba tari, misalnya lomba nyanyi gitu. Itu menjadi sebuah motivasi untuk saya bisa berkembang di SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, menunjukkan bakat atau minat supaya bisa lebih berkembang lagi ya tentunya. Guru-gurunya bagaimana di sini? Maksudnya cara mereka sosialisasi dengan murid gitu. Untuk sosialisasi guru dan murid itu sangat baik. Guru-guru di SMP Negeri 1 ini ramah dan cara pengajarannya juga sangat baik. Akrab enggak hubungannya gitu? Kerjasamanya gitu. Guru-guru di sini ya akrab, bisa diajak untuk berkompromi, bisa sharing ya, gimana kalau ada waktunya murid, waktunya jadi teman, bisa jadi teman ya. Selama ini yang pernah Selvi ikuti, kira-kira menjuarai apa yang pernah diikuti dari Selvi sendiri apa? Mungkin untuk lomba teknologi tepat guna yang diadakan sekitar bulan Maret ya. Apalagi misalnya kerjasama parentingnya dengan orang tua, dengan guru bagaimana? Kalau untuk kerjasama parenting, saya mengambil contoh dari kelas saya Bu ya. Jadi untuk parenting kerjasamanya sangat bagus. Untuk kerjasama orang tuanya dengan anaknya gitu. Untuk misalnya membangun kelas gitu, untuk biar nyaman ya mungkin ya. Mengikuti lomba pensi seperti senam kemarin. Itu kan mengundang orang tua Bu ya, orang tua dengan murid. Jadi itu bisa membangun kerjasama antara murid-murid dan orang tua murid. Jadi memang kerjasamanya memang sangat akrab ya mungkin ya. Bagaimana dengan kelasnya? Ruangan kelas ada berapa banyak di sini ya? Untuk kelas yang aktif di sini sekitar 14 kelas yang masih digunakan. Kelas 7-nya ada berapa kelas? Kelas 7-nya ada 4 kelas. 4 kelas. Ya, kelas 8 ada 4 kelas. Kelas 9-nya ada? Kalau kelas 9 kemarin itu 5 ya? Iya, 5 kelas. 5 kelas. Berarti ada ruang OSIS, berarti lengkap ya? Ada ruangan-ruangannya ya? Ya, ada ruang OSIS, ada seperti ruang BK, ruang lab komputer, ruang keterampilan juga ada. Kalau biasanya manggil-manggil orang tua murid, kita di mana biasa? Kalau untuk mengundang seluruh orang tua murid biasanya dikumpulkan di ruang keterampilan. Ruang keterampilan itu memang ruangnya besar ya? Iya, ruangnya lebar, besar. Jadi cukup muat untuk orang tua siswa misalnya mengadakan rapat ya. Ini adalah podcast pertama kami, ini podcast perdana. Jadi untuk mensosialisasikan tentang SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, kalaupun ada informasi nanti yang akan disampaikan, kami bisa langsung sharing di podcast ini. Kalau dari kegiatan OSIS-nya bagaimana?
Kalau di untuk sekolah? kegiatan OSIS kan ada dibagi beberapa seksi bidang untuk setiap pengurus OSISnya. Jadi jika misalnya di contohnya di seksi kerohanian itu mengurusi bidang misalnya sebagai kegiatan infak, terus Idul Adha, terus Maulid Nabi, seperti segala macam gitu. Ini kan Selfie kan mungkin bukan agama Islam ya. Di kelas itu berbagai macam agama. Ada nggak bully gitu di antar kelas gitu karena beda agama tadi, bullying yang terjadi gitu? Kalau untuk bullying sih tidak ada kalau di Tidak kelas. ada ya di kelas ya. Kalau dari OSIS gitu pernah mengadakan apa lomba-lomba enggak gitu di antar kelas gitu? Untuk OSIS saja gitu. Untuk OSIS saja? Iya. Yang sekarang kan karena Selfie kan jadi wakil ya, wakil dari ketua OSIS. Nah setiap tahun tuh pastinya ada lomba ya. Lomba apa aja yang dilaksanakan? Kalau lomba antar kelas gitu. Kelas seperti contohnya tuh kelas meeting. Kelas meeting. Ya, untuk lomba antar kelas karena selesai ujian kan biasanya kan ada untuk refreshing gitu ya. Jadi diadakan lomba ini supaya untuk have fun aja. Kita juga bisa mempererat solidaritas antar siswa. Jadi tidak harus siswa yang bisa aja ya di situ ya, semua bisa ya. Tidak perlu yang unggul-unggul, bisa diperlombakan untuk murid-murid yang mungkin pendiam. Bisa sebenarnya. Kegiatan-kegiatan yang diadakan di SMP Negeri 1 Kelapa Kampit ini semuanya memotivasi ya. Menunjang dari halamannya yang cukup luas. Ya pertama kali masuk bagaimana yang dilihat? Pernah nggak misalnya masuk ke SMP sini, SMP ini gitu pernah? Kalau untuk pertama kali aku lihat SMP 1 itu, kan aku kan dulu pertama kalinya itu pas SD. Pas jemput kakak. Jemput kakak. Karena kakak di sini juga ya? Alumni sini juga ya. Besar ya. Besar. Masuk ngerasakan pingin ya? Pingin nggak masuk sini? Pingin dulu ya. Ternyata sekarang sudah masuk ya. Selama 2 tahun merasakan di sini, kira-kira kerjasama tim kompak ya sama murid per kelas itu bagaimana? Ruangan kelasnya bagaimana? Ruangan kelas untuk kelas sendiri nyaman nggak? Nyaman. Yang membuat nyaman apa ya? Membuat nyaman mungkin ya kerjasama tim yang membersihkan kelas, misalnya tiket gitu. Misalnya ada lomba kebersihan kelas kan biasanya Bu, itu kelasnya dibersihkan, dirapikan, itu membuat kelasnya terasa lebih nyaman. Nyaman ya. Mata pelajaran apa yang paling disenangi? Kalau untuk sekarang sih lagi ingin mengetahui sejarah Bu ya. Sejarah. Berarti suka pelajaran apa? Seperti PPKN mungkin. PPKN sama IPS. Pernah ikut olimpiade? Pernah. Di depan sana juga ada tertulis ruang prestasi ya. Itu untuk apa itu? Kalau ruang prestasi itu kan kita siswa-siswanya itu kan banyak ikuti lomba ya. Jadi jika mendapatkan penghargaan yang misal pialanya, piagam yang dikoleksi di SMP, yang khusus misalnya didapat oleh SMP 1 ya, bukan perorangan ya. Misalnya didapat oleh SMP 1 itu akan ditaruh di ruang prestasi. Gitu. Misalnya lomba baris berbaris ya, 17 Agustus gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk hadiah pribadi tidak ditaruh di situ ya. Kalau untuk pribadi tidak. Jadi banyak ya di sana ya. Penuh. Jadi banyak sekali piala-piala atau piagam-piagam yang dimasukkan di ruang prestasi. Nah, ruang prestasi itu ukurannya sekitar 4x5 mungkin itu. Kayaknya 4x5. Itu lumayan besar. Jadi di situ disimpan piala-piala atau piagam-piagam yang memang dihasilkan oleh SMP Negeri 1 Kelapa Kampit ini dari puluhan tahun yang lalu. Setiap tahun memang perubahannya sangat mencolok ya. Ruangan kelasnya tertata rapi, dia menggunakan rempel, jadi kipas anginnya tersedia. Karena sekolahnya ini masuk jam berapa? Masuk jam 7. Masuk jam 7 sudah masuk, sudah apel ya. Kalau untuk masuk pembelajaran jam 7:30. Oke. Berarti kita apel dulu, terus mulai pembelajaran 7:30. Jadi banyak
kegiatan sebelum itu ya? Ya. Ada apa aja kegiatan di awal? Kalau misalnya untuk siswa yang dapat mendapatkan tugas piket umum, misalnya akan piket umum dulu, Bu. Iya, oh piket umum dulu. Ya, piket umum dulu supaya sekolah kita tetap terlihat bersih dan itu yang bikin piket umumnya siapa? kalau untuk jadwal piket umumnya itu dibuat oleh itu guru pengawas 7K. Oh, pengawas 7K. Jadi yang bikinnya itu pengawas pembinanya ya, Ya, pembina 7K, tapi guru-gurunya juga ikut ya, Ya, guru-gurunya juga untuk ikut mengawasi ya. Ya, karena kalau cuma murid mungkin nggak bisa ya, kalau terbantu ya. Kalau cuma murid ya pasti ada yang kerjanya Iya, mungkin enggak selesai ya, mungkin. Jadi kerjasama murid dengan guru itu memang lumayan bagus ya, sangat bagus ya. Jadi kelasnya juga ada kipas angin. Itu dapatnya dari mana itu? Kalau untuk kipas angin itu musyawarah kelas. Musyawarah kelas. Ya, jadi rempel kayak gitu. Memang setiap kelas tuh rempelnya bagus-bagus ya, warna bagus-bagus. Nanti akan kita lihat ke dalam kelasnya. Kita akan lihat bagaimana kelas-kelas itu tertata dengan rapi. Makanya mereka mengatakan kalau memang sangat menyenangkan, karena pulangnya sampai jam berapa? Pulangnya itu setengah tiga. Jadi kalau misalnya belajar tanpa kipas angin itu panas, enggak betah ya mungkin ya. Ya mungkin pengap gitu. Pengap ya, karena kan jumlah kelasnya hampir berapa muridnya satu kelas? Sekitar 30 siswa. 30 siswa. Ada yang 20-an ya, mungkin ya, 29 ya. Jadi dengan jumlah siswa yang sangat banyak 29, kalau tanpa ada kipas angin atau kelasnya kotor, mungkin anak-anak akan terasa jenuh dan malas dengan pakaian yang berkeringat kan. Tapi nanti kita akan masuk ke ruangan kelasnya. Kita akan lihat bagaimana bagusnya atau yang sudah disiapkan oleh mereka sendiri dari rapat, mungkin dari uang kas ya, rapat parenting ya, jadi semuanya terkondisikan ya. Betul. Iya. Oke. Di sini ini bagaimana dengan kantinnya? Kalau kantin itu SMP Negeri 1 Kelapa Kampit juga baru pindah ya. Baru pindah ke tempat yang lebih besar, bagus, lebih besar, lebih rapi tentunya ya. Oke. Apa aja yang dijual di sana? Nasi mungkin ada? Ada nasi, biasanya ada keripik, ada kayak biskuit gitu. Oh, oke. Jadi makan itu cukup nggak untuk sampai jam 2:30 sore? Kalau untuk makanan cukup sih. Cukup ya. Soalnya itu variannya juga lumayan banyak. Banyak ya, yang jual nasi dengan lauk ayam mungkin ya. Ada yang nasi lauk ayam, ada nasi uduk. Nasi uduk. Oke. Minuman bagaimana? Minuman berbagai macam. Berbagai macam. Air putih, teh ya. Iya. Oke, es masih ada lah tapi ya. Oke. Kita kan punya aturan nih, pakaian, seragam. Kita punya sanksi nih tentunya ya. Kalau misalnya anak-anak yang tidak menggunakan pakaian yang tidak sesuai itu saja, sanksinya itu bagaimana? Pertama kali yang dilaksanakan. Kalau untuk pakaian biasanya kan ditegur oleh guru ya. Guru ya. Nanti gurunya akan memberikan sanksi sendiri Bu. Biasanya berupa misalnya piket gitu. Oh, piket. Tapi kalau misalnya sudah sangat parah, itu biasanya dipanggil ke BK. Oh, dipanggil ke BK langsung. Ya. Oh, jadi memang ada kerjasama ya guru BK-nya. Guru BK ada berapa sih dengan jumlah murid yang segitu banyak? Ada 2. Oh, 2. Jadi cukup ya dengan 2 itu ya. Iya, berarti memang dari pakaian, dari seragam ada berapa? Kalau seragam kita kan ada 4. Ada seragam putih biru, ada seragam batik, olahraga, pramuka. Oh, dari sekolah disiapkan batik. Ya, oh, yang batik sekarang yang dipakai ya. Oke. Ada batik sama olahraga Bu. Sama olahraga. Yang lainnya kita beli di luar ya. Bisa beli di luar. Bisa. Kalau misalnya bed itu disiapkan tidak? Bed disiapkan pastinya. Disiapkan ya. Oh, jadi biar seragam ya. Ya, bisa logo SMP1, logo benderanya. Logo bendera, oke. Pakaiannya setiap hari ya kalau
putih biru pakai hari apa ya biasa? Kalau untuk seragam putih biru itu dipakai setiap hari Senin sama hari Selasa, Bu. Senin Selasa. Batik Rabu sama Kamis. Rabu sama Kamis. Ya, kalau untuk Jumat biasanya olahraga atau pramuka sesuai jadwal yang sudah diatur. Oh, berarti kalau ada aturannya ya? Iya. Maksudnya itu kan hari Jumat kan ada olahraga dan pramuka. Itu bagaimana itu? Kalau harus ganti dulu apa bagaimana? Apa gimana? Kalau pramuka itu kan jadwalnya kan dibeda, Bu, setiap kelas. Ada yang kelas 8 dicampur kelas 7, ada kelas 9 sendiri gitu. Jadi kalau untuk terjadwal ya. Kalau untuk siswa yang mendapatkan jadwal pramuka itu dia membawa baju ganti, Bu. Dia membawa pakaian ganti. Jadi nanti jam pas pramuka langsung diganti. Oke. Tadi katanya ada kegiatan UKS gitu. UKS itu apa saja yang sudah dilaksanakan kegiatannya? Ya, UKS seperti contoh tadi menimbang. Oke. Terus mungkin untuk UKS kudapan. Terus pemeriksaan gigi atau kuku, rambut gitu. Oh, ada ya. Itu yang meriksa dari tim. Ya, tim. Dari kadar atau bagaimana itu? Untuk pemeriksaan yang kayak kudapan gitu ya, Bu. Itu biasanya kadar yang ngawasin gitu. Kadar yang ngawasi juga beserta dengan wali kelas ya. Terus pembina UKS juga. Pembina UKS. Terus ini kalau kita nimbang itu berapa bulan sekali biasanya? Nimbang biasanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan sekali. Iya, 1-2 bulan sekali. Oke, kalau misalnya untuk potong kuku. Kalau potong kuku itu ada pengawasannya setiap minggu. Setiap minggu, ya. Berarti seminggu sekali. Itu dikumpulkan? Bagaimana? Dikumpulkan di lapangan? Biasanya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Apel gitu. Jadi saat apel kita periksa. Periksa, yang dipotong di situ ya kalau panjang ya. Oke, kalau misalnya kudapan tadi? Kudapan itu setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Itu anak-anak harus bawa dari rumah dong? Iya, bawa dari rumah. Itu makanan yang dihidangkan itu makanan apa? Dari sekolah? Dari orang tua ya? Ya, makanan yang dibawa dari rumah yang pasti itu. Yang larangannya apa yang nggak boleh? Apa bebas mereka bawa apa aja? Enggak, ada larangannya seperti mie. Oh, mie nggak boleh berarti ya? Mie, nasi goreng. Gitu. Oh, jadi makanannya sih bebas tapi nggak boleh mie atau nasi goreng. Soalnya kalau pagi kan biasanya pencernaannya. Oh iya, kalau orang sakit mah mungkin nggak boleh ya. Oke, berarti kalau dia kudapan berarti dia makanannya bebas, yang penting boleh bawa roti dong? Boleh. Oh, boleh. Oh, boleh minuman berarti bawa juga dari rumah. Koperasi bagaimana kalau hari Rabu? Tetap buka ya? Tetap buka. Oh iya, karena kan pulangnya sampai sore ya. Waktunya lapar, pagi sarapan jam 12 sudah pingin makan lagi ya. Oh, berarti dia ada berapa banyak programnya itu di UKS? Sekitar ada 9. Apa aja ya? Kalau ada pemeriksaan kebun, ya. Pemeriksaan nyamuk, jentik. Oh, jentik ada juga ya berarti ya? Jentik. Biasanya itu dikasih obat abate. Oh, abate. Oh, ada obatnya ya? Iya, biasanya diambil atau dikirim puskesmas. Oke, berarti tadi itu pertama ada kudapan ya? Terus ada pemeriksaan kuku, rambut. Oke. Jentik tadi. Iya. Terus ada sikat gigi. Sikat gigi juga ada. Kalau kudapan berarti di dalam kelas ada ini juga dong, air minum apa gitu. Air minum, terus kalau bisa disediakan sikat gigi juga. Oh, sikat gigi. Oh iya, kita cuci tangan berarti juga harus pakai dong. Oh, berarti kegiatan dari UKS-nya banyak ya? Semuanya insya Allah jalan ya? Karena kadernya bagus. Oke, dari kegiatan yang lain yang kayak ekskul atau apa itu ada banyak. Apa aja mungkin yang sering? Soalnya kalau tiap hari kalau saya lihat sore-sore itu ada anak yang main voli gitu, di sini basket gitu. Betul, Bu. Jadi itu sudah termasuk ekskul. Biasanya kan ada pembinaan dari guru olahraganya. Jadi kalau untuk macam-macam ekskulnya, contohnya itu ada futsal, ya, basket, ada voli,
voli ada juga. Badminton ada. Oh, badminton juga ada. Ya, Tenis juga mungkin ada. Kalau tenis nggak ada. Oh, tenis nggak ada. Kalau misalnya taekwondo, silat gitu ada ya? Taekwondo silat itu ada kemarin juga. Oh, ada ya. Tapi baru diusulkan. Iya, diusulkan. Tapi anak-anak ibu lihat itu ada yang sampai juara tingkat provinsi berkali-kali, itu ikut apa itu? Silat ya? Apa itu? Karate. Oh, karate. Oh, karate juga ada. Karate. Tapi latihannya di luar ya? Iya, di luar. Oh, di luar dari ekskul mereka mungkin ya? Ya, biasanya pelatihan emang sudah dari kecil atau dari SD gitu. Oh, jadi memang mereka membawa nama SMP Negeri 1 Kelapa Kampit yang memang mereka sudah kuasai bidang tersebut ya. Oke, berarti banyak sekali sebenarnya nilai positif yang ada di SMP Negeri 1 Kelapa Kampit. Silahkan yang mau berkunjung, mau lihat gitu ya. Lihat boleh, ntar ada yang mengarahkan. Ya, yang mengarahkan. Mungkin adik-adik yang mau masuk ke SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, akreditasinya A ya? Iya. Bagus ya, akreditasinya A. Jadi guru-gurunya juga guru-guru yang memang mengajar di bidangnya ya. Bukan guru-guru yang memang profesinya mereka lulusannya di bidang itu, seperti itu. Kalau misalnya kakak kan agamanya Buddha ya, itu kalau di sekolah kan kita mungkin nggak punya guru Buddha, itu belajarnya di luar sekolah. Itu biasanya belajarnya di tempat ibadahnya masing-masing. Tempat ibadah masing-masing, kayak agama Kristen gitu. Tapi bagaimana hubungan antara guru yang di luar dengan di dalam, bagaimana? Kompak ya? Bisa. Maksudnya nilai tidak terlambat, misalnya bagus. Tapi kalau ulangan bagaimana? Kalau ulangan tetap di sekolah. Oh, di sekolah. Tapi penyampaian materinya bisa di tempat ibadahnya masing-masing. Oh, berarti nilainya itu soalnya tuh dikirim ke sekolah. Ya, makanya jadi kerjasama antar gurunya bagus. Oh iya, jadi nilainya nanti juga dikirim. Iya. Oh, seperti itu. Jadi memang di sini agamanya tidak semua Islam ya, karena memang ada Buddha, ada Kristen, ya Katolik. Hindu ada enggak ya? Kalau Hindu di sini tidak ada ya. Kalau Hindu sih memang tidak ada, belum ada di sini. Nah, di sini memang genrenya juga kemarin ikut ya. Ada enggak yang ikut genre? Ada. Oh, ada ya. Di sini semuanya jalan ya. Banyak sekali prestasi yang sudah ada di SMP Negeri 1 Kelapa Kampit ini, dengan bukti-bukti piala yang sudah banyak tentunya ya. Tiap tahun juga menjuarai seni ya. Tiap tahun juga menjuarai ekskul ya, kayak misalnya silat dan segala macam. Lomba-lomba sekarang juga masih ya. Masih lomba tenis ya, bulu tangkis. Tangkis ya, masih kejuaraan. Masih kejuaraan. Jadi guru-gurunya juga aktif mengikuti seminar-seminar ya. Banyak sisi positifnya yang ada di SMP Negeri 1 Kelampit. Sarannya untuk adik-adik yang baru mau masuk apa kira-kira? Mampir dulu dong ya ke sekolah kami ya. Iya, lihat-lihat dulu. Ya, ruangan kelasnya ditengok dulu ya. Kalau merasa cocok silahkan. Iya, kalau merasa cocok silahkan daftar ya. Apalagi yang sekarang sistem zonasi, tapi ada juga yang afirmasi, ada juga yang prestasi. Tentunya yang berprestasi boleh masuk, yang afirmasi juga boleh masuk. Apalagi yang zonasi ya. Silahkan mampir, tengok-tengok dulu, lihat sebelum mendaftar ya. Supaya nanti enak kalau misalnya sudah masuk itu mau beradaptasi nyaman. Juga yang seniornya juga ramah-ramah. Ya apa ya, enak sebenarnya kalau kita saling bekerja sama tuh enak ya di ruangan ini. Nah, sekarang sedang lagi kelas meeting. Ya, sekarang sedang diadakan kelas meeting, sedang berjalan. Karena selang waktu untuk bagi rapot juga, Bu ya. Oh, untuk bagi rapot. Oke. Mungkin untuk hari ini ya, untuk perdana, ini baru perdana. Ini adalah kalau misalnya ada saran dan kritikan, silahkan nanti di kolom komentarnya.
Dan bagi adik-adik kelasnya, silakan promosi SMP Negeri 1 Kelapa Kampit dengan segudang prestasinya. Ya, silakan. Apa kira-kira yang terbaik? Sekarang kan penerimaan siswa baru dong, ya. Oke, silakan. Tadi sudah bilang mampir dulu, tengok dulu di dalam, ya. Bisa cocok daftar, ya. Iya. Kalau misalnya emang ingin bergabung sebagai warga SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, silahkan. Jika merasa nyaman, gitu ya. Iya. Karena di sini juga tidak ada seperti pemaksaan ya. Kalau tujuannya mempromosikan dan kita juga tidak membandingkan dengan sekolah lain ya. Kita juga mempromosikan sekolah kita tentunya ya. Yang memang banyak sebenarnya prestasi-prestasi yang sudah kita raih ya, dari yang juga di sini juga ditelurkan banyak-banyak yang sudah menelurkan orang-orang sukses tentunya ya di sini. Nah, inilah kami memberanikan diri untuk membuat podcast tentang SMP Negeri 1 Kelapa Kampit perdana pertama kali. Makanya kalau ada kritikan dan saran silahkan nanti dilampirkan di komentar di bawah ya. Jadi kami bisa memperbaiki podcast kami lagi, dan nanti yang podcast selanjutnya, di bagian selanjutnya kami akan menampilkan murid-murid yang berprestasi di acara kami. Terima kasih ya Selvi sudah hadir di podcast perdana ya. Nanti kita akan perbaiki lagi, mungkin kita akan membeli mic ya, biar lebih bagus, suara lebih kedengaran, dan kita akan meminta dukungan dari para murid-murid yang lain. Terima kasih. Baiklah, itu tadi wawancara kita dengan Selvi Harmonili, salah satu murid dari SMP Negeri 1 Kelapa Kampit yang sekarang dia adalah wakil dari Ketua OSIS periode 2022-2023 ya. Itu aja, sekian dan sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Ya, dah.